Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Berhubung adanya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kali ini kita terpaksa tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung ya. Namun ibu berharap itu tidak menghalangi kalian untuk tetap semangat belajar ya anak-anak. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Putri Rizky Diningrum. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Putri. Ibu mengampu mata pelajaran matematika untuk seluruh kelas 7. Nah, untuk materi matematika di semester 1 ini, ada 4 bab yang akan kita bahas dalam semester 1 ini. Bab yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan. Bab yang kedua adalah himpunan. Bab yang ketiga adalah bentuk aljabar. Dan bab terakhir, yaitu bab keempat, adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel atau PLSV dan PTLSV. Baik, sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi, bab yang pertama yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, ada yang masih ingat tidak tentang bilangan bulat? Apa ya yang dulu pernah dipelajari di SD tentang bilangan bulat? Sambil kalian ingat-ingat ya. Jadi, untuk materi bilangan bulat ini, kita akan belajar tentang bagaimana operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, selanjutnya, ada yang tahu tidak hal-hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat? Banyak sekali ya. Contohnya apa yang pertama? Contohnya yang pertama, mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan. Biasanya kalau di sekolah itu, kalian kalau mengukur tinggi badan itu di UKS. Benar gak sih? Ya. Nah, selanjutnya, mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Termometer pasti kalian sudah sering ngeliat kan? Sudah pernah melihatnya juga kan? Nah, selanjutnya ada kapal selam. Kapal selam umumnya digunakan untuk keperluan pengaman atau pengawasan perang, dan bisa juga digunakan untuk operasi penyelamatan. Oleh sebab itu, penting bagi para penyelam dari kapal selam mengetahui tingkat kedalaman air laut. Jika permukaan air laut dinyatakan dengan 0 meter, maka tinggi yang berada di atas permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan positif. Dan untuk kedalaman di bawah permukaan air laut dapat dinyatakan dengan bilangan negatif. Contohnya seperti ini. Jika kedalaman 15 meter di bawah permukaan air laut, maka kita bisa menuliskan negatif 15 meter. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Ada yang masih ingat tidak ya? Jika ada yang lupa, disimak baik-baik ya. Bilangan bulat yaitu adalah bilangan yang tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Nah, bilangan yang tidak memiliki nilai pecahan, contohnya seperti 3/4, 6/12, dan lain sebagainya. Kemudian bilangan yang tidak memiliki nilai desimal, contohnya seperti 0,5, 4,2, 3,9, dan lain sebagainya. Nah,
Di sini, bilangan bulat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan juga bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat ini dilambangkan dengan huruf Z atau huruf B. Kalian ingat baik-baik ya. Nah, di sini jika digambarkan dalam garis bilangan seperti pada gambar di bawah ini, panah yang berwarna merah yang terletak di sebelah kiri merupakan bilangan negatif. Nah, kemudian panah yang berada di sebelah kanan yang berwarna hijau merupakan bilangan positif. Selanjutnya, ini adalah bilangan 0. Nah, jangan lupa nih, jika setiap menggambar garis bilangan, di ujungnya diberi tanda panah. Artinya, masih banyak bilangan setelah angka 5 ataupun setelah angka negatif 5. Dan juga jangan lupa, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri, itu nilainya semakin kecil. Misalkan minus 15 dengan positif 6. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah positif 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya, di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama, ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi 2, yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, bilangan 4 ini termasuk bilangan prima atau bukan ya? Bukan dong. Kenapa bukan? Karena 4 ini bisa dibagi dengan angka 2. Sedangkan tadi bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Namun 4 bisa dibagi dengan bilangan 2. Jadi 4 bukan merupakan bilangan prima. Nah, oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat, garis bilangan, ya. Jadi, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, semoga kalian sehat-sehat selalu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.